Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubasiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina haza ila yaumil akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bini'amatihi tatimus sholihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidus sadat wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa BR TV dari muslimah dimanapun berada, mari di awal perjumpaan kita pada hari ini sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita. Wabil khusus sampai detik ini kita masih diberikan nikmat yang paling besar, yaitu nikmat keimanan, nikmat keislaman, nikmat panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta kepada para keluarganya, sahabatnya, tabiin, tabiut tabiahum dan semua umatnya yang istiqomah. Semoga kelak mendapatkan syafaat dari Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa dari muslimah, semakin soleha, semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Di perjumpaan kita pada hari ini kita akan membahas sebuah tema. Mubazir itu dosa. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam agama Islam tentunya melarang umatnya untuk tidak melakukan perbuatan mubazir. Karena perbuatan mubazir adalah perilaku yang berlebih-lebihan atau bersikap boros yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW pun senantiasa mengajarkan kepada kita, ketika seseorang makan, ketika makanan itu terjatuh, hendaklah kita ambil, dan kita kalau makanan itu masih dalam keadaan bersih, jangan sampai kita buang. Begitu Rasul mengajarkan kepada kita untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam agama Islam, perbuatan mubazir merupakan salah satu perbuatan yang dilarang, dan Allah telah ingatkan kepada kita di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 26 sampai 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atizil qurba haqqahu wal miskina wa banas sabil wa la tubsir tabasira innal mubazirina kanu ikhwana innal mubazirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang-orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang boros, orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu di dalam surah Al-Isra ayat 26 kita diingatkan oleh Allah untuk senantiasa kita memberikan, menginfakkan sebagian dari rezeki kita kepada saudara-saudara kita yang terdekat, baik itu kepada kaum kerabat kita, kepada fakir miskin, bahkan kepada anak yatim, bahkan kepada siapapun saudara kita yang membutuhkannya. Itulah infak yang sebenarnya, yang di mata Allah kita mengeluarkan harta yang bermanfaat, yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam firman Allah soal Isra ayat 27, Allah ingatkan kepada kita, innal mubazzirina
kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang boros, pemborosan itu merupakan saudara-saudaranya setan. Jadi orang yang senantiasa hidupnya boros, lebih-lebih dalam hal urusan harta atau makanan, ketika dia membuang-buang makanannya, ketika dia melakukan hal-hal yang berlebih-lebihan di dalam hartanya, maka termasuk salah satu perbuatan yang menyerupai perbuatan syaitan. Dan syaitan merupakan makhluk Allah yang ingkar, yang tidak taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pemirsa, kita diajarkan oleh Rasulullah SAW bahkan dalam urusan makanan, ketika kita makan menggunakan tangan kanan dengan jari jemari kita, hendaklah ketika kita makan, sesudah kita makan, kita tidak langsung mencuci jari jemari kita. Mohon maaf, Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk menjilati sisa makanan kita yang ada di jari-jari tangan sebelah kanan kita, dalam rangka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di jari jemari yang kita pergunakan tangan kanan kita untuk makan mengandung enzim yang bisa membuat tubuh kita menjadi lebih sehat lagi. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan lanjutkan pembahasan kita setelah yang berikut ini, tetap di Diary Muslimah. Terima kasih Anda masih menyaksikan Diary Muslimah. Kita akan lanjutkan pembahasan kita. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbuatan mubazir merupakan salah satu perbuatan yang dilarang dalam agama Islam. Sehingga ketika kita hidup secara berlebihan, apalagi memperlakukan harta kita secara boros, tentu ini merupakan perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan termasuk salah satu perbuatan syaitan. Di Al-Quran surah Al-Isra Allah katakan, sesungguhnya orang yang boros termasuk saudara-saudaranya syaitan. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan dari Amr ibn Su'aib, di mana Rasulullah SAW bersabda, makanlah dan bersedekahlah dan pakailah pakaian tanpa berlebihan dan sombong. Jadi kita dianjurkan untuk memakan makanan sesuai dengan yang kita butuhkan, atau berpakaian jangan terlalu berlebihan, dan jangan kita menjadi orang yang sombong terhadap karunia nikmat apapun yang Allah berikan kepada kita. Di hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang anak Adam yang mengisi sebuah bejana yang lebih buruk daripada perutnya. Tidaklah seorang anak Adam yang mengisi bejana yang lebih buruk daripada perutnya. Cukuplah bagi anak Adam itu beberapa suap makanan untuk menegakkan tulang punggungnya. Dan di situ juga Rasulullah katakan kepada kita, dan jika mesti dilakukan maka hendaklah dia mengambil sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumnya, dan sepertiga untuk nafasnya atau untuk udaranya. Di hadis ini jelas bagi kita, pemirsa yang dirahmati Allah, kita dianjurkan ketika kita memakan makanan jangan terlalu berlebihan. Usahakan kita memakan jangan sampai terlalu kekenyangan. Makan kenyang dibolehkan, tapi terlalu kekenyangan itu bisa mengganggu metabolisme tubuh kita. Makanya Rasulullah mengajarkan kepada kita, ketika seseorang makan jangan sampai mengisi seluruh isi perutnya dengan semua makanannya, sehingga ini akan menimbulkan banyak dampak negatif bagi tubuh kita. Hendaklah makan itu kita mencontoh Rasulullah, makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kita kenyang. Sepertiga untuk makanan kita, sepertiga untuk udara, dan sepertiga untuk nafas, untuk udara kita, sehingga makanan itu mudah dicerna di dalam tubuh kita. Pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuatu makanan yang kita makan kalau tidak bermanfaat akan dikeluarkan oleh Allah menjadi kotoran yang dikeluarkan dari tubuh kita. Jadi makanlah makanan itu jangan terlalu berlebihan, sehingga makanan itu akan bermanfaat bagi tubuh kita. Pemirsa dirahmati Allah, ada beberapa tindakan yang dikategorikan sebagai perbuatan mubazir. Yang pertama, perbuatan-perbuatan yang berlebih-lebihan, baik itu dalam urusan harta ataupun makanan. Kita perhatikan, kalau di dalam rumah kita menumpuk makanan di lemari es kita, maka kita harus berhati-hati, jangan sampai kita menumpuk-numpuk makanan. Karena ada dua barang di rumah
yang bisa kita lihat apakah nanti akan memberat atau meringankan hisab kita pada hari kiamat. Yang pertama, lihatlah bagaimana lemari es kita atau kulkas kita di rumah kita. Kalau penuh makanan dan kita tidak bagikan, hati-hati. Dikhawatirkan kita menjadi orang yang berlebih-lebihan dalam urusan makanan-makanan kita. Atau kita memperhatikan lemari pakaian kita, pemirsa. Banyak pakaian yang kita beli, ada yang setiap bulan kita beli pakaian, beli baju, bahkan setiap lebaran. Tetapi kita tidak pernah perhatikan, kita tidak pernah bongkar isi lemari kita. Maka ini pun akan menjadi hisab yang berat bagi seseorang nanti pada hari kiamat. Jangan berlebihan, jangan sampai kita membeli suatu barang karena hanya sekedar hobi, hanya sekedar mengoleksi. Islam tidak menganjurkan seperti itu. Belilah sesuatu itu yang sesuai, yang benar-benar bermanfaat, yang kita butuhkan, bukan sesuatu yang kita inginkan. Karena berbeda ingin dengan butuh. Kalau kita ingin apapun, kita perturutkan hawa nafsu kita. Tapi kalau kita butuh, maka sesuatu itu pasti akan bermanfaat bagi diri kita. Perkara yang termasuk perbuatan mubazir yang pertama adalah perbuatan berlebihan, baik itu berlebihan dalam membuang harta ataupun makanan ataupun minuman yang tidak dianjurkan dalam agama kita. Dan yang kedua termasuk perbuatan mubazir yaitu adalah perbuatan boros. Perbuatan boros ini juga merupakan salah satu sikap yang termasuk mubazir. Karena apa? Ketika kita membeli makanan, lebih-lebih kita bisa saksikan, kita bisa temui di bulan suci Ramadan. Banyak orang yang membeli takjil, ketika berbuka, maka makanan itu dia tidak habiskan. Dia hanya memakan makanan yang butuh oleh yang dia makan pada sore hari itu, tapi dia membuang begitu banyak sisa makanannya, sehingga perbuatan seperti ini pun termasuk perbuatan yang mubazir, yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat pemirsa, sesungguhnya mubazir itu merupakan saudaranya syaitan. Jadi orang yang pemboros, orang yang hidupnya mubazir, dia termasuk saudara-saudaranya syaitan yang telah mengikuti jejak langkahnya syaitan. Syaitan tidak berusaha lagi untuk menggoda dia karena dia telah melakukan perilaku-perilaku yang dikerjakan oleh syaitan yang senantiasa mengingkari, yang tidak taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi di antara perilaku-perilaku mubazir dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama adalah hidup berlebihan, baik itu dalam urusan harta ataupun urusan makanan, dan yang kedua boros dalam mengeluarkan harta atau membeli makanan yang tidak kita butuhkan. Nah pemirsa, kita akan lanjutkan bagaimana caranya untuk kita agar tidak melakukan perbuatan mubazir, agar tidak terbuang sia-sia makanan yang ada di dalam rumah kita. Kita akan bahas setelah yang berikut ini, tetap di Diary Muslimah. Terima kasih Anda masih menyaksikan Diary Muslimah. Kita akan lanjutkan pembahasan kita. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana caranya agar harta yang Allah titipkan kepada kita tidak menjadi sia-sia, kita menjadi orang yang dijauhkan dari hidup berlebihan, lebih-lebih mempunyai sifat boros. Bahkan dalam urusan makanan, bagaimana supaya makanan tidak terbuang sia-sia. Tentu ada beberapa trik yang harus bisa kita lakukan. Yang pertama, ketika kita ingin memasak makanan, hindarilah ketika kita memasak makanan itu, makanan yang dimasak tentunya terlalu berlebihan. Hendaklah kita memasak makanan itu sesuai dengan porsi yang kita inginkan, jangan terlalu berlebihan, sehingga tidak menjadikan makanan kita itu terbuang sia-sia atau menjadi mubazir. Dan yang selanjutnya, ketika kita akan memasak, maka tulislah daftar makanan yang akan kita beli, agar kita tidak membeli sesuatu yang tidak kita masak sehingga akan menjadi busuk. Nah, jadi kita harus tulis daftar menu atau daftar bahan-bahan yang akan kita beli. Itu lebih memudahkan kita pemirsa, agar kita tidak membeli sesuatu yang tidak kita butuhkan atau sesuatu yang tidak kita masak, sehingga tidak mengakibatkan makanan itu membusuk atau tidak kita olah ataupun tidak kita konsumsi untuk kebutuhan kita sehari-hari. Kemudian tentunya ketika kita ingin membeli makanan, kita harus membeli makanan yang benar-benar kita butuhkan,
Ya bukan karena sedang tren atau seperti apa, lebih-lebih dalam urusan pakaian. Ketika seseorang membeli pakaian, dia sering membeli baju, membeli pakaian, tetapi pakaiannya hanya sekedar dia pajang, hanya sekedar koleksi di lemari pakaiannya. Ingat, sesuatu yang kita beli tidak kita manfaatkan, maka sesuatu itu akan terhitung mubazir di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kecuali sesuatu yang kita butuhkan, baik itu pakaian, baik itu apapun. Hendaklah sesuatu yang bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat, hendaklah kita hindari. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan yang tentunya untuk menghindarkan kita dari perbuatan mubazir, ketika kita mempunyai kelebihan makanan, ketika kita punya persediaan makanan yang terlalu banyak yang mungkin kita tidak bisa habiskan, maka untuk menghindari perbuatan mubazir agar makanan itu menjadi berkah, maka makanan itu kita bisa bagikan, kita sisihkan, kita sedekahkan kepada orang lain atau kepada siapapun yang seharusnya kita berikan. Jangan sampai kita membuang-buang makanan ke tempat sampah yang kita kenal dengan food waste, yaitu membuang-buang sisa makanan, karena begitu banyak orang yang suka membuang-buang makanan ke tempat sampah, padahal dia tidak tahu masih banyak saudara-saudara kita, sebagian saudara kita yang dia kekurangan makanan. Hendaklah kita menyisihkan dari makanan yang kita makan, yang mungkin kita tidak bisa habiskan, untuk kita bagikan kepada orang lain. Bahkan pemirsa, makanan-makanan kita berupa sayuran itu bisa kita manfaatkan untuk menjadi, kita bisa jadikan sebagai pupuk, kita daur ulang lagi. Jadi tidak ada yang sia-sia dalam kehidupan kita. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata baginda Nabi, ketika kita makan sebuah makanan, makanan itu akan menjadi berkah di mata Allah kalau makanan itu terdapat 4 perkara. Jadi kalau ingin makanan kita menjadi makanan yang berkah, kata baginda Nabi, yang pertama, hendaklah orang yang memakan makanan itu, dia memakan makanan itu dari hasil usahanya yang halal. Yang kedua, sebelum dia memulai makan, dia memuji Allah, dia membaca basmalah. Dan yang ketiga, di dalam makanan itu banyak orang yang diikutsertakan untuk memakan makanan tersebut. Maka makanan itu akan menjadi berkah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Daripada kita buang, lebih baik makanan itu kita bagikan, kita berikan kepada orang lain, maka makanan itu akan bernilai berkah di depan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita membuang-buang makanan ataupun minuman, karena itu perbuatan yang sangat tidak diperbolehkan dalam agama kita. Dan yang keempat, kalau ingin makanan kita menjadi berkah, hendaklah ketika seseorang itu selesai memakannya, dia memuji Allah, dia mengucapkan alhamdulillah. Maka 4 perkara ini kalau ada dalam makanan kita, maka makanan itu akan menjadi, Allah tambahkan berkahnya, Allah tambahkan ziyadatu fil khairnya, akan bertambah kebaikan-kebaikan bagi yang mempunyai makanannya. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi di antara beberapa cara agar terhindar dari perbuatan sia-sia, berlebihan, apalagi kita membuang-buang makanan. Yang pertama, hendaklah kita senantiasa memperkirakan berapa banyak porsi makanan yang akan kita masak sesuai dengan kebutuhan kita yang bisa kita habiskan, jangan sampai kita masak secara berlebihan. Kemudian hendaklah kita ketika ingin berbelanja menu makanan, kita menulis daftar apa saja bahan-bahan makanan yang akan kita beli, sehingga kita tidak membeli sesuatu yang tidak kita pergunakan, sesuatu yang tidak kita masak, sehingga bahan makanan yang kita beli itu tidak menjadi busuk, menjadi sia-sia, tidak kita makan. Kemudian tentunya ketika makanan itu banyak atau makanan kita banyak di rumah kita tidak bisa habiskan, maka kita bagikan, kita sedekahkan kepada orang lain, sehingga makanan itu tidak menjadi mubazir. Karena ingat, mubazir merupakan saudaranya syaitan, dan syaitan itu tentu tempatnya di mana pemirsa? Tempatnya di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi mubazir termasuk salah satu perbuatan dosa yang harus kita hindari. Marilah belajar kita hidup lebih sederhana lagi, lebih hemat lagi, bukan berarti pelit, tapi bisa menyederhanakan di mana sesuatu itu kita tempatkan yang kita butuhkan,
sesuatu yang benar-benar kita butuhkan dalam hidup kita, itulah yang akan bermanfaat dalam kehidupan kita. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita amalkan, insya Allah, mudah-mudahan dengan doa ini kita menjadi orang-orang yang diberikan kekuatan oleh Allah agar kita terhindar dari akhlak yang tercela, agar kita terhindar dari sifat-sifat yang buruk. Salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah agar kita terhindar dari akhlak yang tercela, termasuk salah satunya perbuatan mubazir, yaitu doanya yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlak wal a'mal wal ahwa. Ada doa yang diajarkan Rasulullah agar kita terhindar dari sifat tercela, dari perbuatan buruk. Ya Allah, aku berlindung padamu dari akhlak, dari perbuatan, dari hawa nafsu yang tercela. Jadi Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlak wal a'mali wal ahwa. Insyaallah semoga bisa diamalkan ya pemirsa dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tercela, dari akhlak-akhlak yang buruk. Semoga hidup kita juga senantiasa dibimbing oleh Allah dengan akhlak-akhlak yang mulia, menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, seperti biasa di akhir Diary Muslimah kita akan berdoa bersama. Semoga bisa mengaminkan doa kita lewat hati kita masing-masing dan mudah-mudahan doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma tawwil umurana fi ta'atillah wa fi ta'atir rasul. Ya Allah, panjangkan umur kami untuk senantiasa berbuat taat kepada Engkau dan taat kepada Rasul Engkau. Wasohi ajzadana wa nawwir qulubana, wasohi ajzadana, ya Allah sehatkan badan kami, terangkan hati kami. Wa ila khairi qaribana wa ani syari afidna. Ya Allah, dekatkan kami dengan perbuatan-perbuatan yang baik, jauhkan kami dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlak wal a'mali wal ahwa. Ya Allah, kami berlindung kepadamu ya Allah dari akhlak, dari perbuatan dan dari hawa nafsu yang tercela. Kami berlindung kepadamu dari akhlak yang buruk, dari perbuatan yang buruk dan dari hawa nafsu yang buruk ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Nasru minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.